Halo semuanya, jumpa lagi di kelas belajar Python untuk pemula. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai list. Jadi sebenarnya di Python itu tidak mempunyai built-in tipe data array. Akan tetapi Python mempunyai list yang mana kita bisa mengimplementasikannya sebagai array. Jadi list ini sama persis dengan array. List adalah tipe data yang berisikan kumpulan data dengan tipe data yang sama. Jadi ketika kita mempunyai data, kumpulan data yang banyak, dan nilainya mempunyai nilai scope yang sama, maka akan sangat menyulitkan sekali apabila kita menyimpannya pada satu persatu variabel, gitu ya. Contoh, di sini saya menggunakan online Python compiler. Misalkan kita mempunyai data mobil, maka ini sangat menyulitkan apabila kita menyimpannya satu persatu variabel. Bentar, saya refresh dulu. Contoh seperti ini, saya mempunyai car 1 misalkan Honda gitu ya. Car 2 sama dengan Toyota dan seterusnya. Ini akan sangat menyulitkan. Kalau kita mempunyai misalkan ratusan data, nah ini akan sangat pusing sekali. Kita akan tahu nilai ini ada di variabel yang mana gitu kan. Maka dengan menggunakan list ini akan sangat membantu sekali. Oke, adapun konsep list adalah sebagai berikut. Jadi nilai di dalam list, nilai yang tersimpan di dalam list ini kita sebut dengan elemen gitu ya. Jadi ada, kalau di list ini, di gambar ini, berarti kita punya 10 elemen. Kemudian setiap elemennya itu ada yang namanya indeks. Indeks itu dimulai dari 0. Jadi di dalam gambar ini kita punya 10 elemen dengan indeks 0 sampai 9 gitu ya. Ini indeks, elemen indeks ke 0, indeks ke 1, ke 2 dan seterusnya. Oke. Adapun contoh penggunaan list adalah sebagai berikut. Kita definisikan dulu nama listnya, kemudian kita masukkan nilai dari elemen-elemen data yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Di sini kita punya variabel atau punya nama list cars, kemudian isinya ada Ford, Volvo, dan BMW. Kita coba ya. Jadi daripada kita menggunakan seperti ini, kita bisa menggunakan list cars, kemudian kita tuliskan nama elemen yang kita ingin simpan dalam sebuah list. Misalkan Ford, BMW, dan Toyota. Nah seperti ini. Kemudian kita bisa print cars. Kita running, maka akan ditampilkan suatu list dengan 3 elemen, yaitu Ford, BMW, dan Toyota. Apabila kita ingin menampilkan list dengan indeks ke 0, maka kita bisa lakukan dengan cara seperti berikut. Kita kasih kurung siku, buka tutup, dan indeks dari list itu yang kita ingin tampilkan. Misalkan indeks ke 0. Maka di sini akan tampil Ford. Misalkan indeks ke 1, maka harusnya yang tampil adalah BMW. Indeks kedua yang tampil adalah Toyota. Jadi seperti yang dijelaskan pada gambar yang ada pada slide, indeks itu dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, selanjutnya bagaimana mengubah nilai elemen dalam sebuah list. Jadi misalkan kita di sini sudah punya list cars, tapi di sini kita ingin merubah nilai dari list cars indeks ke 0, maka kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Langsung kita praktekkan. Kita ingin mengubah list cars indeks ke 0. Menjadi
Suzuki. Misalkan ya, Suzuki. Sorry. Nah, misalkan kita print di sini, maka indeks ke 0 dalam list cars ini akan berubah menjadi Suzuki. Yang aslinya tadi Ford, kita ganti menjadi Suzuki. Misalkan kita ingin mengganti indeks kedua, maka tinggal kita gunakan seperti ini, kita ganti Honda. Maka indeks kedua yang semulanya Toyota akan berubah menjadi Honda. Seperti itu ya. Selanjutnya, bagaimana kita mendapatkan length dari sebuah list, panjang dari sebuah list. Maka untuk mendapatkan nilai panjang dari sebuah list, kita bisa menggunakan metode len seperti ini. Len kemudian dalam kurung nama dari list tersebut. Coba ya. Di sini saya ingin simpan dalam suatu variabel bernama length. Kemudian kita gunakan metode len dan nama listnya yaitu cars. Kemudian kita print di sini ya, di bawahnya print length seperti ini. Kita jalankan, maka akan muncul nilai 3 yang mana menunjukkan nilai panjang dari list cars. Ada 3 elemen, 1, 2, 3. Selanjutnya kita praktekkan, kita implementasikan looping sebuah list. Bagaimana caranya kita bisa melooping sebuah list? Maka kita bisa menggunakan for x in nama listnya. X ini variabel untuk menampung nilai satuan dari tiap-tiap elemen dari sebuah list dan akan kita tampilkan satu persatu. Contoh ya. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita ingin melakukan looping for car in cars misalkan. Jangan lupa dikasih titik 2. Kemudian kita print di sini car. Car adalah variabel ini untuk menampilkan nilai masing-masing elemen dari list cars. Kita jalankan. Nah, maka di sini akan ditampilkan nilai dari setiap elemen yang ada di dalam list cars. Ada Ford, BMW, dan Toyota. Selanjutnya, untuk menambahkan elemen dalam list, kita bisa menggunakan metode append. Seperti ini. Cars, kemudian dot append, kemudian nilai elemen yang kita ingin tambahkan. Kita coba ya. Jadi misalkan kita di sini ingin menambahkan satu elemen lagi, mobil, cars dot append. Kemudian apa nilainya? Kita ingin menambahkan Honda misalkan. Maka ketika kita print cars di sini akan tambah satu elemen lagi yaitu Honda. Selanjutnya untuk menghapus elemen list, ini ada 2 cara teman-teman. Yang pertama yaitu dengan cara menggunakan metode pop. Jadi seperti ini listnya cars, kemudian dot pop dan indeks yang ingin kita hapus, indeks keberapa. Kita coba ya. Misalkan di sini saya ingin menghapus indeks ke-1 yaitu BMW. Misalkan cars.pop indeks ke-1. Kita running. Nah, maka di sini BMW hilang dari list cars karena dia adalah indeks ke-1 dan sudah kita hapus. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan metode remove. Cars.remove kemudian nama dari elemen atau nama dari nilai elemen yang ingin kita hapus. Contoh,
Kita di sini ingin menghapus BMW, maka di sini kita gunakan cars.remove nilai dari elemen yang kita ingin hapus, yaitu BMW. Kita jalankan, maka hasilnya sama, yaitu BMW hilang dari list cars karena sudah kita hapus menggunakan metode remove. Dan masih banyak lagi teman-teman list methods yang bisa kita pelajari. Ya, silahkan teman-teman coba masing-masing di rumah untuk belajar. Untuk video kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Bye-bye.